Hari ini 23 Juli 2024, saya balik dengan pembahasan Gold atau XAUUSD. Pertama kita buka Saxo as usual untuk memperhatikan pembentukan yang terjadi. Teman-teman bisa ngelihat di level dia break, drop, ketahan di area yang sama. Di sini artinya ini fake break, kita anggap sebagai fake breakout dulu aja ya. Jadi ini level kita anggap sebagai fake breakout. Kenapa fake breakout? Dia break this level, dia kencang naik, tapi ternyata only taking another all time high untuk mengalami drop kembali. So kita bisa konklusikan hal itu sebagai fake breakout lah. Kondisi saat ini adalah dia berupaya untuk, kalau kita ngelihat secara optimis, misalnya kita sebagai seorang buyer, ini adalah pembentukan yang namanya higher low ya, pembentukan higher low-nya, dan supposedly dia harus nahan di atas itu untuk bisa mempertahankan penguatannya dia. Kita kalau misalnya ngambil previous daily high dan daily low-nya, teman-teman bisa ngelihat daily high-nya ini ada di 2412. Ya, 2412 dengan daily low-nya dia ada di berapa? 2384. Ya, 2384 ini daily low-nya. Up and down. Dan kondisi sekarang ini dia masih dalam inner liquidity, means dia masih akan bergerak sideways aja. Ya, masih akan bergerak sideways saja sampai dia benar-benar break salah satunya. Kalau enggak, dia masih akan bergerak sideways. At least kita tahu previous daily high dan previous daily low-nya di angka berapa. Untuk dari pandangan saya, kalau ngeliat dari XAUUSD, MACD-nya di sini ada potential dead cross. RSI-nya juga mendekati angka neutral di 53.51. Jadi ada gambaran kalau misalnya sekarang seller juga udah mulai membaik ya, sudah bisa mendorong untuk penurunan kembali. But that's fine, kita bisa perhatikan yang lain. Sekarang kita balik ke Oanda. Lalu saya akan ubah ini menjadi H4 biar teman-teman bisa perhatikan. Oke, di H4 ini teman-teman lihat itu strong sell. Totally strong sell, dia hajar naik di sini dari minggu kemarin, dia hajar balik di akhir minggunya sampai drop di kondisi yang sama. Ya, sekarang teman-teman bisa perhatikan, kalau misalnya saya ubah ini menjadi garis, kita lihat di atas ini, ya di level itu 2408, jadi resistan 2408 dan di bawah sini ada di 2393, jadi 2408 dan 2393. Lalu di sini dia kebalik, nggak kuat nembus di 2400 ya untuk H4-nya. Jadi kita tahu ada level resistan 2408 dan support di 2393 untuk H4. Now, kita ngomongin di H1 untuk area trade yang kita jalankan. Ya. Tadi kan teman-teman sudah dapat ya, 2408 itu sebagai area resistannya si H4 ya. Jadi kita bisa pasang di sini H4 resist, RH4 aja, RH4 ini 2408. Ya, resistannya H4 ini ya. Dengan di mana tadi teman-teman baca 2393 ya untuk support H4S H4 2393. Nah, ini kita dapat support H4-nya, kita dapat juga area resisten H4-nya. Sekarang kita hapus dulu beberapa area di bawahnya. Ini yang kemarin malam saya update terus. Dan 2398 ini juga sebenarnya bisa saya hapus sih, tapi nggak apa-apa. Kita anggap sebagai titik tengahnya dulu aja. Nah, kondisi sekarang ini bagaimana? Oke, kita kalau misalnya ngomongin basically dari H1-nya aja, ya dari pembukaan hari Selasa ini sampai tadi, maka teman-teman bisa ngelihat bahwa di hari Selasa itu dia lowest-nya ada di 2391, dengan highest-nya itu di sini teman-teman, 2404. Ini highest-nya dia. High-nya H1. Bentar, saya tambah teks. 2404. Ya. Jadi kita bisa pasang di sana 2404, tetapi sebenarnya kalau kita ngelihat area resistannya itu nggak sampai 2404, tapi di sini 2401-nya. Sih. Kenapa di 2401? Karena dia close-nya itu di 2401 ya, baik itu close ketika dia makan di atas ini maupun di bawah sini. Jadi dia masih ketahan di area 2401. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, masih bergerak sideways lagi. Jadi dia drop kencang, bullish lagi, lalu dia sideways kembali ya, masih membentuk sideways-nya kembali. Kalau misalnya kita tarik ambil trend line dari downtrend line, minor downtrend line, nah, teman-teman bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Artinya apa? Artinya potensial kita bisa mencari sell itu jauh lebih besar teman-teman. Yang penting selama dia nggak breakout di level ya 2404, itu dia nggak break, dia masih akan melanjutkan penurunannya untuk nge-retest lagi ke 2393 ya. Kalau misalnya kita ngomongin time frame yang lebih minor, ya, ini kalau kita ngomongin time frame yang lebih minor, ini teman-teman juga bisa ngeliat ini. Di level ada order block M15. Ya, ada order block M15 dan di sini pun juga ada di 2404-nya ini. Ada order block M15. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau entry,
Maka the best entry pertama untuk high risk itu adalah si 2404 ini sebagai titik apa? Sebagai titik kita entry sell high risk. Ya, sell high risk untuk di 2404. Selama 2404-nya nggak di breakout, itu teman-teman bisa sell high risk. Jadi 2404, 2403, 2402 itu bisa teman-teman makan untuk sell high risk. Begitu pula dengan potensial ketika nanti dia drop ke 2393 ya. Ini juga akan menjadi buy high risk. Walaupun dia supportnya H4, tapi ini kita anggap sebagai buy high risk saja. Karena dia paling dekat areanya dengan harga saat ini. Jadi 2393 ini bisa dimanfaatkan untuk entry. 2393, 2394, 2395 lah. Ya, jadi dia naik ke atas. Selama 2393-nya nggak breakout, teman-teman bisa makan untuk entry buy positionnya. Begitu. Sampai kapan ya sebenarnya masih nunggu news sih. Kalau menurut saya ini akan bergerak lebih signifikan ketika nanti news tentang inflasinya rilis. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa follow with the wave terlebih dahulu. Ya, dan di mana buy medium risk-nya? Ya, totally the same dengan yang kemarin kita sudah entry ya. Dan ini saya akan ambil lagi di bawah, which is area yang sama seperti yang saya infokan, yaitu 2383 below sampai 2378. Tapi nanti akan saya update terus. Yang penting teman-teman ketahui adalah ini areanya adalah 2383, 2384 lah ini. Maksud saya bulatin ke atas sampai ke 2378 ya ini. Ini adalah pembentukan order block yang baik. Dan ini menjadi patokan saya seandainya nanti saya harus nge-buy lagi untuk medium risk-nya. Oke. Nah, untuk kondisi sekarang sell-nya di mana? Ya selain di 2404 ini ada 2408 dan 2412. Sebenarnya 2412 ini yang lebih signifikan ya karena dia kan previous daily high-nya. Jadi kita bisa pantau aja seandainya nanti dia break 2404 secara signifikan, dia potensial break 2408 untuk nge-retest 2412 sehingga nanti di 2412 kita bisa masuk untuk entry sell. Sedangkan untuk medium resell-nya adalah 2423, 2420. Ini jadi saya patoknya lebih tinggi di atasnya. Jadi kita bisa cari untuk masuk di sebelah sana. Untuk kondisi sekarang menurut saya ini nggak akan banyak perubahan. Market akan bergerak lambat. Mungkin nanti kisaran jam setengah 1 mungkin. Jadi setengah 1 market akan bergerak either break naik lanjut ke atas atau drop ke bawah tapi dengan momentum yang kuat ya. Jadi ada dorongan yang lumayan signifikan juga. Dan mungkin pada saat London session kita bisa ngelihat ada perubahan yang signifikan juga dalam XAUSD. However, yang menurut saya bisa dipatok adalah si 2404 dan 2393 nih untuk area buy dan sell high risk pertamanya kita. Sedangkan untuk medium risk-nya masih jauh di atas ya, which is di 2423, 2420 dengan tadi di bawah ini dekatnya 2378. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bisa santai dulu aja. Ketika 2404 ini di break, maka dia potensial ngejar ke 2408 dan di sini nanti dia melambat kembali, kecuali dia satu bundle gini ya, sekali drop gini. Ini beda, kalau misalnya dia sekali drop gini, ini pasti kuat dropnya. Atau misalnya sekali naik itu sekali bullish, maka dia akan selalu kuat bullishnya. Maka kita ngelihat kalau misalnya nanti 2404 dia naik bertahap pelan lagi turun lagi, maka 2408 ini adalah another places teman-teman bisa masuk sell dengan target ke 2412. Begitu. Dan sama seperti 2393, 2393 breakout ini potensial dia drop sampai ke 2386 terbuka lebar. Ya, kenapa 2386? Karena ini adalah previous dari order blocknya. Drop naik langsung breakaway gap ketika dini hari tadi ya jam 11 malam. Dan teman-teman bisa ngeliat itu 2386. Dia nggak pernah close di bawah 2386. Walaupun liquidity grab-nya makan sampai 2384. Jadi kita bisa patok hal itu juga untuk kita tradekan dalam gold. Dan menurut saya ini sudah cukup jelas sih. Kalau misalnya dari pandangan saya, teman-teman bisa jadikan ini sebagai referensi. Nanti teman-teman sesuaikan kembali dengan metode trade yang teman-teman jalankan.